الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاكرون وبشكره شكره الشاكرون وعلى واسع جوده أمل المؤملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين المأمون اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أما بعد فيا أيها الأحبة في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون وصدق الله العظيم حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah yang diberikan kepada saya oleh Ta'mir adalah perbaikan akhlak dan moral adalah merupakan tugas utama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Abdul Hasan An-Nadawi di dalam kitabnya yang berjudul Ilal Islam min Jadid, menuju kepada Islam yang modern, beliau mengutip beberapa ungkapan kebanyakan orang akhir-akhir ini, di mana banyak orang mengatakan adanya krisis yang berkepanjangan, multi krisis yang saat ini kita saksikan, mulai dari krisis kepemimpinan, krisis ekonomi, krisis yang macam-macam itu. Kata beliau, kesemuanya adalah kembalinya hanya kepada dua krisis. Krisis yang pertama adalah krisis akidah, dan krisis yang kedua adalah krisis akhlak. Krisis akidah dan akhlak adalah merupakan pokok pangkal dari lahirnya berbagai macam krisis atau multi krisis tersebut. Hal ini adalah disebabkan karena kita sebagai umat Islam terutama tidak bisa menjadikan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman jauh-jauh di dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kalian adalah panutan yang baik. Uswatun hasanah satu-satunya bagi kita adalah dan tidak ada duanya kecuali adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diungkapkan sendiri oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Hal ini adalah disebabkan karena akhlak yang mulia yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah di atas akhlak yang mulia. Kalau kita menyaksikan akhlak yang paling mulia dan yang paling bagus, maka di atas itu semuanya adalah akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha,
kaifa khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah. Bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Siti Aisyah. Bagaimana budi pekerti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahai Aisyah. Maka Sayyidatuna Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Bahkan akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa itu adalah merupakan didikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Telah memberikan bimbingan kepada aku Tuhanku Allah sehingga akhlakku menjadi baik seperti ini. Di dalam menghadapi masyarakat zaman jahiliyah pada waktu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahfidz janahaka lil mu'minin." Dan berakhlaklah engkau, bertawaduklah engkau wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang mukmin yang ada di sekitarmu. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah diperintahkan untuk tawaduk. Rasulullah diperintahkan untuk andap asor. Bukan kepada orang yang lebih hebat dari beliau, bukan kepada orang yang lebih tua dari beliau, bukan kepada orang yang lebih mulia dari beliau, tapi kepada umatnya jauh di bawah beliau. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk bertawaduk, dan inilah akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara apa yang ada di tengah-tengah kita saat ini, banyak sekali orang-orang yang tidak menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah karena mereka tidak mengenal siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam memimpin satu masyarakat, Kanjeng Nabi memberikan bimbingan kepada kita. Akhlak untuk para pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Setiap di antara kalian adalah pemimpin, dan setiap di antara kalian sebagai pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan kalian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pedagang ketika dia mengambil akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan akhlak kepada para pedagang. At-tajirul amin as-saduq tahta dhillil arsy yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang jujur dan dipercaya adalah berada di bawah naungan arsy Allah besok di hari kiamat. Seorang tua di dalam membimbing anak-anaknya, mari kita contoh bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membimbing keluarga dan anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nisa illa karim wa la ahanahunna illa laim. Sebaik-baik kalian wahai suami-suami adalah suami yang mau memuliakan istrinya, dan aku adalah orang yang paling memuliakan istriku. Tidak ada suami yang memuliakan istrinya kecuali dia adalah suami yang mulia di sisi Allah, dan tidak ada suami yang berbuat seenaknya sendiri kepada istrinya kecuali dia adalah suami yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah keluarga beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat akan melakukan salat tahajud pun berpamitan kepada istrinya. Ya Aisyah, ata'dhanina an aquma baina yaday Rabbi. Wahai Aisyah, apakah engkau izinkan aku malam ini akan melakukan salat tahajud? Indahnya akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah tangga ini. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyaknya kegagalan rumah tangga, broken home di dalam rumah tangga adalah karena rumah tangga umat Islam saat ini tidak mengenal bagaimana rumah tangga, sekaligus meniru bagaimana akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berumah tangga. Di dalam membimbing anak-anak kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dengan akhlak yang mulia. Beliau bersabda, "Inna min haqqil walad ala walidihi ayyuhsina ismahu wa ayyu'allimahul kitab." Sesungguhnya
hak anak atas orang tuanya, kewajiban orang tua atas anaknya adalah satu, memberikan nama yang baik, karena nama itu adalah doa. Berikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian wa yu'allimahul kita, berikan bimbingan anak-anak kita, tarbiyah dengan tarbiyah Islamiyah, pendidikan-pendidikan agama, pendidikan-pendidikan Al-Quran, dan kenalkan mereka siapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga anak-anak kita bisa meniru akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak orang tua yang menjerit, banyak orang tua yang menangis, banyak orang tua yang mengeluh karena tata krama, budi pekerti, dan akhlak yang tidak dimiliki oleh anak-anak kita. Lebih-lebih, yang pertama adalah karena orang tua tidak pernah membantu memberikan bimbingan akhlak kepada anak-anaknya. Dan yang kedua, banyaknya hal-hal yang akan merusak anak-anak kita saat ini. Seorang ulama mengatakan, mata yatimul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Bagaimana bangunan ini bisa tegak berdiri? Idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu, kalau kamu salah seorang di antara kalian membangun tapi yang lainnya menghancurkan. Fa alfu banin khalfahu hadimun wahidun kafa. 1000 orang yang akan membangun dan 1 orang saja yang akan menghancurkan bangunan itu cukup. Bangunan itu tidak akan bisa berdiri. Fa kaifa bibanin wahidin khalfahu alfu hadimi. Bagaimana jika 1 orang saja yang membangun, sedangkan yang menghancurkan ada 1000 orang? Ini saat ini yang kita hadapi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan khallif auladaka al-adab wa illam tukhallifidz dhahab. Tinggalkan untuk anak-anak kalian akhlak yang baik, walaupun kalian tidak meninggalkan untuk mereka emas dan permata, harta benda dan sebagainya. Ketika orang tua duduk di atas kursi, anak yang tidak berakhlak, dan saat ini sering kita saksikan anaknya pun sama-sama duduk di atas kursi, sedangkan kakinya ditaruh di atas meja sekaligus sambil menyulut rokok. Belum yang lain-lainnya. Kita saksikan akhir-akhir ini di media televisi, adanya seorang anak yang membunuh orang tuanya karena hanya tidak dituruti ketika anak itu minta uang. 1-2 hari kemarin kita saksikan banyak sekali anak-anak yang menuntut orang tuanya dan akan menjebloskan orang tuanya ke dalam penjara, serta itu sudah terjadi. Ini semua adalah karena kesalahan orang tua tidak mewariskan akhlak kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak lagi punya budi pekerti dan sopan santun terhadap orang tuanya. Lebih penting daripada itu, dan tidak kalah pentingnya ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita kawal anak-anak kita dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, du'aul walid li waladihi ka du'ain nabiyyi li ummatihi. Doa orang tua kepada anaknya adalah seperti doa seorang nabi kepada umatnya, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara doa yang diwariskan oleh para ulama-ulama salaf kita, di antaranya adalah yang sering diajarkan oleh almarhum Kiai Hamid Pasuruan, guru para ulama di Malang, Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, dan para ulama-ulama yang lainnya rahimahumullah. Mereka memberikan bimbingan doa setiap kita selesai mendengar suara azan, dan doa langsung dikabulkan oleh Allah, sebab Rasulullah bersabda, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara azan dan qomat. Tidak akan ditolak doa ketika antara 2 khutbah. Semua doa itu mustajab. Kesempatan itu, kata beliau-beliau para ulama-ulama kita, jangan lupa ketika kita berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai akhir innallaha innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin, waktu dan kesempatan emas ini kita doakan orang tua kita dahulu. Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, doakan diri kita semua, lebih dalam situasi dan kondisi yang sangat mengenaskan saat ini.
Doa yang paling utama adalah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Kanjeng Nabi bersabda, "Idza sa'altumullah fas'alul afiyah." Kalau kalian minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mintalah sehat wal afiat. Karena ketika engkau diberikan sehat wal afiat, maka berarti Allah memberikan kesempurnaan hidup kepada kalian setelah kalian diberikan keimanan dan keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan lupa doakan anak-anak kalian. Allahumma barik li fi auladi. Ya Allah, berkailah anak-anakku, wahfadhum, jagalah mereka, wala tadurrahum, jangan engkau berikan malapetaka kepada bahaya kepada mereka. Wa wafiqhum li taatika, berikan hidayah taufik kepada anak-anakku untuk senantiasa taat kepada engkau ya Allah. Warzuqni birrahum, dan berikan aku rizki dalam bentuk anak-anak yang birrul walidain. Mudah-mudahan orang tua kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang masih hidup diberikan sehat wal afiat, panjang umur. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diberikan pengampunan dan kasih sayang di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta Allah jadikan kuburannya raudhatan min riyadil jinan, taman dari taman surga yang saat ini dirasakan oleh orang tua kita di alam kuburnya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan sehat wal afiat, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala dan malapetaka serta musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semua mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang akan membahagiakan orang tuanya dunia sampai alam akhirat. Hajat-hajat kita mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatad dunya bil maisarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hajat dunia dengan kemudahan-kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang sehat, mudah-mudahan diberikan istiqomah beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat musibah virus corona yang ada di permukaan bumi ini, sehingga kita akan enak di dalam beribadah, menikmati ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada gangguan musibah dan lain sebagainya. Serta mudah-mudahan ketika Allah akan mengakhiri hidup kita, Allah akan akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Lesan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Di akhirat nanti kita akan dikumpulkan bersama orang tua kita, keluarga dan anak-anak kita, bersama-sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil mannani dzil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا به وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.